Oke, jadi untuk pengerjaan sudah selesai dan saya bakal coba buat demoin. Jadi requestnya itu seperti ini ya. Jadi request pertama itu admin edit profile. Itu masih belum ada halaman dan juga belum bisa berhasil mengedit profile admin. Oke, untuk poin pertama di sini. Jadi ini adalah halaman dashboard admin. Untuk di dashboard ini datanya udah kita specify juga ya. Jadi maksudnya itu data yang ada di sini kayak berapa jumlah peserta, berapa jumlah jadwal, berapa materi itu udah diambil langsung dari data yang ada di database. Kalau kita coba cek, kita ke peserta, nah itu di sini memang jumlahnya memang udah sesuai. Kemudian untuk acara, oke, lalu untuk materi ya, nah seperti itu. Oke, untuk edit profile admin ya, jadi di halaman profile, lalu kita edit profile, nah itu kita udah bisa mengedit profile admin. Jadi untuk data profile admin itu kan account ya, account atau ya account untuk loginnya ya, jadi login account. Itu tabelnya itu table user ya, jadi kalau kita cek di table user itu pun data yang memang bisa kita ubah itu hanya username dan juga password seperti itu. Jadi possible data yang bisa kita ubah itu adalah username. Jadi si admin itu nantinya bisa mengubah username dia, lalu juga bisa mengganti password seperti itu. Jadi kita bisa mengubah username dan juga password. Jadi kalau kita coba ganti username, kita update. Nah itu nanti di sini username-nya sudah berubah. Kalau kita coba edit lagi, kita coba pastikan update. Nah di sini udah berubah seperti itu. Oke, lalu ya itu untuk si edit profile admin. Jadi nggak hanya admin ya, di sini kita juga udah apa namanya itu tambahin juga ya fungsi untuk si user itu untuk mengupdate profile. Jadi kalau kita ke sini lalu kita coba klik di icon logo icon dari user ini, kita klik, nah itu nantinya kita juga bisa mengubah profil user. Kita bisa edit profile. Nah di sini kita bisa mengubah profile user. Kita bisa ubah profile user gitu. Coba ganti. Oke, seperti itu. Nah untuk edit profile user itu pun ada dua ya, jadi ada username dan juga password. Karena memang ini datanya itu data login account. Di table itu dia itu ke table user seperti itu. Jadi kalau kita cek di table user itu memang hanya dua data yang bisa kita ubah, yaitu username dan juga password. Oke, next itu poin kedua yaitu view user admin di materi BIMTEK sama jadwal BIMTEK. Jadi kalau admin nambah materi dan juga jadwal itu nantinya view akan update di halaman user. Oke. Jadi ini maksudnya itu pada halaman user itu data materi, data materi ini ya. Lalu data jadwal itu nanti kita bikin dia itu menyesuaikan dengan data di data yang ada di database seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini ini datanya bukan lagi dummy ya. Jadi bukan seperti kemarin. Karena memang kemarin itu belum ada fungsi buat mengambil data ini dari database. Jadi datanya itu dispesify secara manual. Nah, kalau saat ini itu datanya udah diambil dari database. Jadi kalau kita coba cek ke jadwal dulu ya acara, kita coba edit satu ya ini untuk BIMTEK Malang itu coba kita ganti tes edit BIMTEK ya. Kalau kita enter itu nantinya udah ke update di sini, dan kalau kita cek di sini pun itu udah ke update. Jadi ini memang udah diambil langsung dari database. Karena kalau kita pengen specify dari database itu otomatis ini ya menyesuaikan untuk data yang ada di card ini. Jadi memang ada beberapa yang kita coba yang hilangin karena memang nggak ada di database kita. Tapi udah kita tambahin juga ada beberapa data yang saya pikir itu cukup penting untuk ditampilkan di card ini. Jadi seperti data deskripsi itu kan sebelumnya belum ada. Nah, sekarang udah saya tambahin agar si pengguna itu bisa tahu deskripsi dari jadwal itu. Kemudian untuk ini ya untuk apa namanya itu untuk indikator ketersediaan, nah itu udah kita hapus juga ya karena memang nggak ada di field di database seperti itu.
Oke, itu untuk si jadwal. Sekarang kita coba ke materi. Jadi kalau kita coba cek ke materi, nah di sini itu hanya ada satu data materi. Oke, kalau kita cek di data materi itu memang kita cuma spesify satu data. Nah, kalau kita coba tambah data materi baru, kita pilih kategorinya keuangan katakanlah, lalu kita coba masukin data, coba upload PDF-nya, lalu kita coba simpan. Sini kita udah punya dua nih ya, untuk kategorinya itu keuangan dua-duanya. Kalau kita coba refresh, ini seharusnya nambah ya, nambah satu data lagi. Nah seperti ini. Jadi untuk data keduanya udah bertambah. Jadi nanti ini ya mesti di specify ulang atau di setup ulang untuk data ininya, karena memang ini masih dummy, belum prepare kayak kemarin yang memang masih dummy, yang memang masih dummy itu. Ini maksudnya itu datanya ini kan belum sesuai, baru di tahap apa namanya itu, bukan belum sesuai ke database ya, tapi maksudnya itu belum prepare karena memang saya gunain datanya itu ngasal-ngasalan ini inputnya. Jadi nanti disesuaikan kembali aja seperti itu. Oke, itu untuk keuangan. Kalau aset ini belum ada karena memang kalau kita cek di database memang belum ada data materi untuk kategori aset seperti itu. Oke, itu untuk materi dan juga jadwal. Jadi dia udah sinkron seperti itu. Kemudian untuk poin ketiga itu kalau user udah mengisi form pendaftaran, itu nantinya setelah disimpan dia akan mendapatkan card ya. Jadi bukan QR code tapi itu card ya, atau kartu identitas seperti itu, yang bisa menjadi bisa menjadi tanda kalau dia memang udah terdaftar sebagai peserta. Oke, next kita coba daftar lah ya. Kita coba daftar, kita akan daftar di tes edit BIMTEK ini. Oke, daftar sekarang, lalu kita coba masukin nama kita coba kasih email, telepon, jenis kelamin, lalu kita spesify di satuan kerja, jabatannya apa. Kita coba tambahin profile. Oke, gini kita coba tambahin juga surat tugasnya apa. Oke, kita simpan pendaftaran dan ya kita udah berhasil mendaftar. Jadi kita akan langsung diarahkan si pengguna itu nanti, atau si user itu nantinya akan diarahkan ke halaman ini. Jadi ini seperti card ya. Di sini kita untuk cardnya itu kita coba untuk sesuaikan dengan memang desain card yang udah diberikan sebelumnya. Jadi seperti ini. Jadi ada tiket masuk, di sini ada nama acaranya atau nama jadwalnya, lalu di sini ada nama user yang dimasukin, lalu ada email dan juga telepon. Nah ini nantinya itu ada QR. QR ini nantinya kalau di scan itu dia akan diarahkan ke halaman detail datanya ya. Jadi kalau kita coba hover di sini di bagian QR, itu kita bisa lihat ada tooltipnya, ada tooltip berisi linknya nanti ya. Jadi kalau kita kunjungi ini nantinya kita bisa melihat data detail dari si peserta ini seperti itu. Oke, kita juga bisa cetak PDF-nya. Jadi kalau kita klik cetak PDF itu nanti akan muncul PDF download. Jadi akan secara otomatis ke download, nantinya kita coba simpan, kita coba buka. Nah ini hasil PDF downloadannya seperti itu. Oke, kita bisa kembali. Jadi si user ini saat dia mencoba melakukan pendaftaran, setelah mengisi form lalu submit, itu nantinya dia akan secara otomatis diarahkan ke halaman card pesertanya ya, seperti itu. Untuk card peserta nanti kalau udah di scan itu akan diarahkan ke halaman tertentu yang nantinya akan memunculkan data si peserta itu, data yang lebih detail ya, seperti seperti jenis kelamin, lalu ada email, telepon, dan juga data detail, data yang sebelumnya diimport ya, sebelumnya disubmit di sini. Jadi ada data foto, data surat tugas, nantinya akan ditampilkan di halaman detail card peserta itu. Oke, itu untuk poin ketiga. Jadi dia peserta udah bisa mendaftar. Nanti setelah mendaftar dia akan mendapatkan card. Di card itu ada nama ininya ya, nama jadwal, ada juga nama si pelamar, lalu ada email, ada nomor telepon, dan juga ada QR code yang nantinya bisa di scan untuk mendapatkan detail si peserta itu, yang bisa menjadi tanda kalau si peserta itu udah benar-benar terdaftar di acara tersebut. Oke, poin terakhir itu kolom barcode-nya itu diganti ya di laporan peserta. Jadi kolom barcode ini maksudnya itu ada di data peserta di menu admin.
Jadi kalau kita lihat di sini di menu admin itu udah kita coba ubah ya seperti ini. Jadi kita bisa lihat di sini ada data baru yaitu Husen. Datanya seperti ini, jabatan. Lalu kalau kita lihat di sini ada surat tugas. Nah, kemudian di sini ada yang namanya kartu peserta ya. Jadi saya pikir akan lebih baik kalau kita ganti fieldnya itu ke kartu peserta. Nah, di sini si admin itu bisa melihat data kartu pesertanya. Jadi kalau kita coba lihat, nah itu nanti dia akan diarahkan ke halaman ini. Ini untuk melihat data peserta dari admin. Kemudian dia juga bisa mengedit. Oke, nah ini dia bisa edit data pesertanya. Nah, ini untuk apa namanya itu kalau di scan ya. Ini nantinya kalau di scan si QR itu, kalau di scan itu kan dia akan mengarahkan ke halaman atau ke URL address ini ya, yang ini. Nah, ini kalau dia itu loginnya itu sebagai admin, itu nantinya dia akan ke halaman edit ini. Jadi si admin itu selain juga bisa melihat detail, dia juga punya akses untuk mengupdate data peserta ini. Berbeda kalau si peserta yang mengakses ya. Jadi si kartu itu tadi kan udah di download, lalu di scan ini, di scan ya. Lalu di scan si apa namanya itu si QR code itu kan nanti dia akan diarahkan ke halaman ini ya kalau nggak salah. Oke, admin peserta edit terus ada ID. Kalau kita ini jadi data detailnya nanti akan dimunculkan. Tapi kalau dia itu nggak login atau dia itu loginnya sebagai user, itu nanti dia hanya punya akses untuk melihat data. Jadi dia nggak punya akses untuk mengupdate data ini. Berbeda dengan admin yang punya akses, selain dia bisa melihat data, dia juga bisa mengupdate data itu. Seperti itu. Itu bedanya ya. Jadi di sini bakalan dimunculkan si peserta nanti bisa melihat data detailnya seperti nama lengkap, email, nomor telepon, jenis kelaminnya apa, lalu untuk satuan kerjanya apa, jabatan, nama acara. Di sini kan ada penting juga ya ini buat tahu nama acara. Jadi kita udah tambahin relasi di database-nya itu agar si setiap pendaftaran itu punya relasi ke acara yang didaftarkan. Jadi kalau nggak punya relasi ke data acara itu nantinya bakalan keliru juga nantinya. Kita pasti tahu si peserta ini mendaftar di acara apa. Jadi kalau nggak ada relasi itu secara otomatis kita nggak tahu si peserta ini daftar di acara apa. Selain nama acara itu juga ada hotel lokasinya, lalu ada tanggal mulai dan tanggal selesainya seperti itu. Di sini juga bisa melihat foto peserta dan juga ada surat tugasnya. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi saya bakal saya bakal rangkum. Jadi open pertama kita udah nambahin fungsi edit untuk user account. Jadi baik itu admin ataupun user. Kemudian untuk di view itu view datanya itu ya. Jadi baik di dashboard admin ataupun di data detail jadwal yang ada di user ataupun materi yang ada di user itu nantinya udah kita bikin generated by data di database. Jadi bukan lagi data dummy yang di code secara manual di view-nya, tapi kita ambil data dari database. Kemudian poin ketiga itu kita juga udah mengimplementasikan fungsi di mana ketika user itu udah melakukan pendaftaran, udah mensubmit data pendaftaran, itu nanti dia akan secara otomatis mendapatkan card ya. Jadi ada kartu peserta yang dia itu berisi data-data data-data seperti nama acaranya apa, lalu ada namanya, ada email, ada telepon, dan juga ada QR code yang bisa di scan untuk mendapatkan detail data yang lebih lengkap. Dan yang terakhir itu kolom barcode yang ada sebelumnya itu memang kolom barcode ya di admin, tapi sekarang kita udah ubah ke kartu peserta. Jadi untuk kartu peserta ini atau kolom barcode ini kalau diklik itu nanti si admin itu bisa melihat data detail dari dia bisa melihat data cardnya ya, data kartu peserta itu. Kemudian si admin itu nantinya kalau di halaman detail data card atau informasi detail dari peserta itu admin
eh, ya itu nanti dia mempunyai akses untuk melakukan pengeditan. Berbeda dengan ketika si user atau pengguna itu men-scan datanya ya, men-scan QR code, itu nanti akan diarahkan ke halaman detail data. Hanya saja perbedaannya itu ada pada aksesnya. Kalau user itu hanya bisa melihat data seperti itu. Oke, mungkin segitu aja ya untuk video demonya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan juga sesuai dengan request. Terima kasih.